Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini, Suara Mahasiswa PGSD. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap kritis. Di sini ada aku Agis dan aku Ang. Di sini kita akan ngobrol bareng di episode ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi viral banget di semua media sosial, yang sampai sekarang masih memecah opini publik, yaitu Pak Soeharto layak nggak sih dikasih gelar pahlawan nasional? Kita nggak bakal ngejudge pihak, karena hari ini kita didatangi dua narasumber dengan dua sudut pandang berbeda. Langsung saja, perkenalan. Halo semuanya, aku Amina dan aku Elsa. Oke, langsung aja kita mulai sebelum obrolannya makin panjang ya. Oke, pertama kita bahas dulu sih kenapa isu ini bisa viral. Beberapa kelompok dan juga tokoh masyarakat mengusulkan bahwa Soeharto itu layak untuk diberi gelar pahlawan nasional. Nah, hal ini memicu opini-opini masyarakat yang mudah di medsos dan juga media massa. Nah, sebagian besar masyarakat langsung terbagi jadi dua. Yang pertama ada yang bilang bahwa Pak Soeharto ini merupakan pahlawan pembangunan, dan ada yang bilang juga Pak Soeharto ini merupakan simbol dari pelanggaran HAM. Dan dari dua sisi yang bertolak belakang ini, masyarakat tuh saling berdiskusi, dan diskusinya itu langsung nggak pernah sepi. Aku tanya ke Amrina dulu nih, sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana sih kamu melihat fenomena ini? Kalau menurutku ya, viral itu karena menyangkut sejarah yang belum selesai. Pak Soeharto ini kan figur yang kompleks. Ada yang bilang kalau beliau berjasa besar, tapi ada juga yang menekankan mengenai catatan kelamnya. Dua perspektif ini bertabrakan terus. Iya, kayak yang di timeline Twitter ya, ada yang bilang pahlawan, ada juga yang bilang gak dulu deh. Dan di Indonesia, apapun yang menyangkut tokoh besar pasti jadi debat nasional. Apalagi kalau menyangkut gelar pahlawan, kata itu berat banget. Nah, kalau dilihat dari sisi prestasi nih, aku mau dengar pendapat dari Amina. Kan banyak orang bilang bahwa Pak Soeharto ini punya jasa yang sangat besar bagi Indonesia. Menurut kamu ini apa aja sih prestasi yang menjadi alasan bahwa Pak Soeharto ini layak diberi gelar pahlawan nasional itu? Kalau dari sisi positifnya ya, Pak Soeharto itu dianggap telah berhasil membawa Indonesia keluar dari masa kacaunya setelah tahun 1965. Pada saat itu negara secara politik dan ekonomi benar-benar lagi goyang. Stabilitas negara hampir runtuh. Kalau dilihat dari sisi positif, banyak orang menilai bahwa Soeharto memainkan peran penting dalam mengangkat Indonesia dari masa kekacauan setelah tahun 1965. Pada periode itu, situasi politik dan ekonomi benar-benar tidak stabil. Inflasi melonjak ratusan persen, kepercayaan publik melemah, dan negara hampir kehilangan arah. Memasuki awal Orde Baru, arah kebijakan mulai berubah. Pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi, dan membangun kembali kepercayaan dunia internasional. Dan memang, data saat itu menunjukkan peningkatan ekonomi yang cukup signifikan. Inflasi yang tadinya tinggi berhasil ditekan. Kemudian, investor asing mulai berdatangan lagi karena Indonesia dianggap lebih stabil, lebih teratur, dan lebih dapat diprediksi dibanding periode sebelumnya. Bukan hanya angka di atas kertas, tapi pembangunan fisik juga dilakukan secara besar-besaran. Ini terlihat dari proyek-proyek yang sampai sekarang masih kita gunakan, seperti pembangunan jaringan jalan di berbagai daerah, pembangunan sekolah-sekolah dasar lewat program SD Impres, pembangunan waduk dan irigasi untuk mendukung pertanian, hingga program transmigrasi yang memindahkan banyak keluarga untuk membuka wilayah-wilayah baru di luar Jawa. Banyak orang tua kita, bahkan kakek nenek kita, merasakan langsung perubahan itu, dari sekolah yang lebih mudah diakses, pelayanan kesehatan yang semakin merata, sampai pertanian yang lebih produktif. Karena itu, sebagian masyarakat melihat Soeharto sebagai tokoh pembangunan. Mereka merasa kontribusinya cukup besar dan punya dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itulah
kelompok yang benar-benar menilai jasa-jasa yang tidak bisa diabaikan dari figur Pak Soeharto. Jadi dari sudut pandang kamu, berarti pembangunan ini sangat terasa ya, sampai-sampai dianggap cukup untuk jadi dasar pemberian gelar pahlawan nasional kepada Pak Soeharto ini. Iya, itu yang biasanya sering disorot sih. Mereka melihat capaian besar itu sebagai warisan nyata yang bisa diukur. Sekarang aku beralih ke Aisyah. Kamu kan ini fokus pada kritik dan juga kontroversinya. Menurutmu apa sih yang dipikiran orang-orang menolak pemberian gelar Soeharto? Kalau menurut aku tuh yang pertama karena Pak Soeharto tuh punya catatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, mulai dari peristiwa 1945 sampai 1966 di Talang Sari dan Sambal Kamus. Menurutku itu yang bikin banyak orang termasuk aku tuh langsung menolak adanya pemberian gelar pahlawan buat Pak. Di luar itu semua, Orde Baru juga dikenal kuat dengan kolusi dan nepotisme. Banyak kebijakan lebih dipengaruhi keluarga dan kroni, jadi transparansinya kurang banget. Bahkan beberapa laporan internasional menempatkan era itu sebagai salah satu periode KKN tertinggi. Bentar. KKN ya, aku kok sering dengar pembahasan Soeharto itu banyak banget istilah KKN. Emang KKN itu apa sih? KKN itu korupsi dan nepotisme. Iya, saya lagi. Iya. Secara politik juga ketat banget, media bisa dikendalikan, organisasi masyarakat dibatasi, dan kritik dianggap ancaman. Ruang demokrasi jadi sempit karena kekuasaan terlalu terpusat. Ketegangan memuncak saat krisis 1998, saat harga naik, banyak pengangguran, dan demonstrasi terjadi di banyak daerah. Kondisi itu mengguncang negara sampai akhirnya Soeharto mundur. Dan dari peristiwa-peristiwa itu muncul anggapan bahwa rekam jejaknya itu membuat Soeharto itu tidak layak buat dapat gelar pahlawan itu. Jadi masalahnya itu bukan apa yang beliau capai, tapi cara beliau melakukan hal tersebut. Betul, karena proses itu penting banget. Menurutku kalau prestasi yang dicapai beliau itu lewat menyakiti rakyatnya sendiri itu menurutku bertentangan dengan nilai-nilai kepahlawanan sih. Kalau didengar ya, dari dua sisi tadi sebenarnya itu berbeda, tapi semuanya tetap masuk akal ya. Ya, setuju. Nah, makanya aku mau tanya dulu kepada Amin. Menurutmu lembaga pembangunan yang besar tadi, apakah bisa dianggap lebih berat daripada kontroversi yang disebutkan oleh Aisyah? Tergantung perspektif ya. Buat sebagian orang, pembangunan jangka panjang itu sangat penting. Jadi mereka lebih fokus ke hasilnya. Kalau menurut Aisyah itu gimana, setuju atau enggak? Kalau aku sih nggak setuju, karena menurut aku pembangunan itu masih bisa tetap berjalan tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia atau pembatasan kebebasan. Jadi itu gelar kepemimpinan penting banget buat lihat dari moral dan juga cara kepemimpinannya. Jadi intinya emang nggak bisa ya dilihat dari mana benar atau salah. Balik lagi ke kamu itu contohnya prestasi atau juga integritas. Dan itu yang menjadi topik ini selalu ramai karena masyarakat ini memiliki prioritas yang berbeda. Oke, kayaknya kita udah bahas cukup lengkap dari prestasi dan juga sisi gelap yang nggak bisa diabaikan. Nah, dan kesimpulannya, ya bebas kamu mau nilai dari sudut mana. Yang penting tetap kritis dan jangan cuma ikut-ikutan ya. Makasih buat Aprina dan juga Elsa dan sharing dan juga makasih buat kamu yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya.